¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Eh? ¿Qué pasa? Hai guys, selamat datang di Sejarah Dunia bersama saya, Aditya. Meskipun banyak orang yang mengatakan takut apabila bertemu dengan roh tak kasat mata, tapi rasa penasaran seringkali membuat orang menjadi lupa akan rasa takut. Rasa penasaran yang tinggi membuat orang memberanikan diri mencoba berbagai macam permainan untuk bisa memanggil roh tersebut. Di dunia ini ada banyak sekali permainan yang dikatakan efektif untuk memanggil roh. Namun permainan seperti ini tentunya mempunyai resiko dan konsekuensinya tersendiri. Nah guys, seperti di video kali ini, kita akan membahas kasus kerasukan yang sangat populer karena berhubungan dengan papan pemanggil roh yang bisa kita sebut sebagai Ouija atau Ouija. Kasus kerasukan ini terjadi pada tahun 1991. Kasus ini disebut sebagai The Vallecas Case atau Caso Vallecas karena terjadi di sebuah apartemen di Calle Luis Marin, kota Vallecas, Spanyol. Kasus ini dialami oleh seorang anak perempuan berumur 15 tahun yang bernama Estefania Gutierrez Lazaro. Estefania memiliki ayah bernama Maximo Gutierrez dan ibu yang bernama Concepcion Lazaro. Estefania merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Estefania memiliki ketertarikan dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan okultisme. Hingga pada suatu hari, Estefania ingin menghubungi mantan pacarnya yang sudah meninggal karena kecelakaan motor melalui papan Ouija yang ia dapatkan dari seorang kakek tua. Kakek tua tersebut mengatakan kalau Estefania masih punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Kemudian Estefania pun mengajak kedua temannya untuk bermain papan Ouija tersebut di sekolah. Dan saat mereka bermain, mereka berhasil menghubungi roh dari permainan tersebut. Lalu mereka bertanya, "Apakah kamu berada di sini?" Dan kata yang ditunjukkan dari papan Ouija tersebut adalah yes. ¿Hay alguien aquí con nosotras? Di saat mereka sedang bermain, tak lama kemudian gurunya pun tiba-tiba datang. Dan gurunya yang melihat mereka sedang memainkan permainan terlarang itu langsung memarahi mereka dan mengambil papan Ouija tersebut juga mematahkannya menjadi 2 bagian. Akhirnya permainan mereka pun berakhir tanpa mengucapkan salam penutup. Nah guys, permainan papan Ouija ini sendiri lebih kurang sama seperti permainan jelangkung yang memiliki aturan bermain seperti salam pembuka dan salam penutup. Dipercayai kalau setelah bermain permainan tersebut tidak mengucapkan salam penutup, maka roh yang telah kita panggil akan terus mengikuti si pemanggil, bahkan sesuatu hal yang mengerikan pun bisa terjadi. Setelah bermain papan Ouija itu, Estefania kemudian mengalami insomnia, halusinasi, hingga epilepsi atau kejang. Menurut pengakuan kedua temannya, saat mereka bermain papan tersebut, papan itu mengeluarkan asap yang tidak sengaja dihirup oleh Estefania. Halusinasi yang dialami Estefania membuat dirinya merasa kalau ada sesosok bayangan hitam yang datang setiap malam kepadanya. Sosok tersebut tidak memiliki wajah dan menggunakan jubah, bahkan sosok itu selalu mengajak Estefania untuk ikut bersamanya. Estefania juga mengatakan kepada salah satu adiknya kalau sosok itu selalu masuk ke dalam tubuhnya setiap malam. Dan Estefania juga suka berbicara dengan bahasa yang aneh yang tidak dimengerti oleh orang lain. Kemudian orang tua Estefania yang khawatir melihat perilaku anaknya pun segera membawa anaknya ke berbagai rumah sakit. Namun sama saja, masalah yang dialami Estefania tidak selesai. Estefania mengalami kejadian paranormal selama 6 bulan lamanya. Dan pada tanggal 13 Juli, Estefania menyerang adik perempuannya yang bernama Marianela. Estefania mendorong adiknya ini hingga terjatuh di lantai.
Sesaat kemudian Estefania juga ikutan jatuh dengan mulut yang berbusa. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 14 Juli tahun 1991, Estefania mengalami katalepsi parah dan membuatnya menjadi koma hingga meninggal dunia. Hasil otopsi yang dilakukan juga gagal menjelaskan penyebab kematiannya. Kematian Estefania tentunya membuat hati orang tuanya terpukul. Mereka yakin semua peristiwa yang terjadi kepada Estefania selama 6 bulan itu disebabkan karena bermain papan wiji tersebut. Setelah kepergian Estefania, aktivitas paranormal di rumahnya pun tidak berhenti, namun semakin meningkat. Orang tua Estefania mengatakan kalau mereka sering mendengar teriakan Estefania. Dan tidak hanya itu, bahkan barang-barang di rumahnya juga suka berpindah sendiri. Gelas pecah tanpa sebab, pintu terbuka dan tertutup sendiri, sampai suara teriakan yang misterius. Sentuhan-sentuhan aneh juga dialami orang tuanya setiap malam. Lengan adik bungsu Estefania juga pernah dibanting ke tembok. Hal itu membuat adiknya menjadi sangat ketakutan. Karena semakin banyaknya keanehan, pada tanggal 27 November 1992, keluarganya pun melaporkan kejadian aneh tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian penyelidikan pun dilakukan oleh seorang detektif yang bernama Josh Negri. Ia membawa 2 agennya untuk menginvestigasi apartemen tersebut pada malam hari. Ketika mereka sampai, mereka melihat keluarga Gutierrez sedang ketakutan di luar dalam keadaan hujan. Lalu mereka pun masuk dan mengeceknya. Mereka melihat sendiri aktivitas paranormal yang terjadi di apartemen itu. Dalam laporan investigasi yang ditulis, mereka melihat sendiri pintu lemari yang terbuka dengan keras dan hampir mengenai para agen. Lalu juga ada suara keras yang terjadi di balkon, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Juga ada semacam lendir berwarna coklat aneh yang berada di meja di samping tempat tidur. Salib yang terbelah dan jatuh di tanah, 3 buah cakaran di dinding, dan penurunan suhu yang drastis ketika mereka memeriksa kamar mandi yang diyakini keluarga Estefania sebagai tempat paling berhantu. Detektif dan kedua agennya akhirnya meninggalkan rumah itu dengan terburu-buru, dan ia mengatakan kalau ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kejadian tersebut tidak berhenti di situ saja. Pada tanggal 1 November 1993, tepatnya 2 tahun setelah kematian Estefania, tiba-tiba gambar Estefania terbakar di ruang tamu. Dan anehnya hanya bagian wajahnya saja yang terbakar. Sedangkan perabotan yang berada di dekat gambar Estefania tidak terbakar sedikit pun. Kedua orang tuanya yang tidak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya memutuskan untuk menjual rumah mereka di apartemen tersebut. Dan mereka berharap kutukan akan segera hilang. Setelah kejadian itu, kasus ini menjadi kasus horor yang paling seram di Spanyol. Polisi Spanyol mendokumentasikan kasus ini dalam laporan mereka. Padahal biasanya mereka tidak percaya dengan hal mistis. Namun mereka menemukan fakta kalau itu memang benar-benar terjadi. Ibu Estefania sendiri kemudian mendapatkan perawatan dari tim psikolog untuk memulihkan kembali mental dan emosinya akibat kejadian yang menimpa anaknya. Nah guys, kisah Estefania ini telah dibuat ke sebuah film berjudul Veronica. Film Veronica sendiri dianggap sebagai film terseram di Netflix pada tahun 2017. Saat pemutaran film tersebut, kabarnya hanya 1 dari 100 orang yang mampu menonton film ini sampai habis karena ketakutan. Oke guys, sekian cerita dari sejarah dunia dan terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video baru dari sejarah dunia. Like video ini jika kamu suka dan juga komen di bawah ya guys. See you next video guys.